Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri Faldi. Di sini saya akan mendemokan mini project dari mata kuliah pengembangan open source. Di sini saya membuat sebuah website yang bisa dibilang website ini adalah website promosi. Jadi website ini mempromosikan atau membahas tentang brand sepatu yang ada di Indonesia. Konten yang ada di dalam website ini adalah kayak brand apa aja yang ada di Indonesia, terus kayak keterangan brandnya, terus kayak harga dari sepatu brand tersebut, terus kayak buat brand tersebut kayak background mereka tuh gimana, perjalanan mereka tuh gimana, gitu-gitu. Tujuannya dibuat website ini mungkin bisa dibilang tujuannya itu apa ya, kayak lebih mengenalkan atau ya mengasih tahu lah bahwa di Indonesia tuh punya banyak brand lokal yang bisa bersaing sama brand luar. Kayak contohnya aja kayak Kompas kan lumayan terkenal, terus dengan juga kualitas dari brand lokal tuh nggak kalah sama brand-brand luar. Jadi mungkin langsung ke websitenya aja. Untuk tampilan pertama dari websitenya itu ada halaman home. Halaman home itu seperti di layar. Halaman home ini berisi tentang pos-pos atau blog-blog yang telah dibuat, seperti kayak Indonesian brand, terus ada brand Kompas, Johnson, dan Brodo. Terus untuk halaman utama itu sebenarnya yang ini. Nah, halaman utama itu seperti ini, kayak deskripsi tentang webnya. Terus kayak di sini ada brand unggulan seperti Kompas, Brodo, Johnson. Terus dari masing-masing brand ini mempunyai apa ya sebutannya ya, slogan atau simple kalimat yang emang buat mereka lah, kayak milenial versi lokal. Mungkin Kompas tuh bisa disebutkan bahwa kayak Nike Air Force One, kayak desainnya mereka. Terus ke bagian bawah juga ada brand-brand lain seperti Pantala, Patrobas, dan Project. Di sini juga ada keterangan dari brand tersebut, penjelasan singkat. Di bagian bawahnya ada click for more. Nah, click for more yang di bagian Pantala, Patrobas, dan Project ini berbeda sama di bagian Kompas sama Brudo dan Johnson. Kalau hanya di bagian Kompas ini, misalkan kita klik for more, maka ini nih bakal masuk ke halaman atau blog yang mendeskripsikan brand Kompas tersebut. Jadi kayak ada halaman khususnya brand Kompas tuh didirikan kapan sih dan dimana. Terus pada di bagian sisi ini ada gambar-gambar. Gambar-gambar di sini maksudnya adalah Kompas tuh udah kolaborasi sama siapa aja sih. Kayak misalkan sama Mbak Nana, Kompas pernah kolaborasi. Terus pada bagian bawah juga ada brand best sellingnya dari produk Kompas. Nah, pada bagian bawah ada button untuk kita move ke website resminya Kompas. Misalnya kita klik, maka button tersebut akan mengarahkan ke websitenya resminya Kompas untuk pengecekan lebih detail. Skip. Untuk Brodo juga sama sih. Kalau misalkan kita klik juga mereka lagi websitenya akan move ke halaman khusus Brodonya. Halaman seperti ini kayak menceritakan tentang brandingnya Brodo lah, sama aja sih kayak sebelumnya. Kita balik ke halaman sebelumnya. Terus di bagian button ini ada paragraf another brand. Jadi misalnya kita klik, maka ini akan masuk ke halaman Indonesian brand. Di Indonesian brand ini sendiri berisikan tentang branding di Indonesia atau list brand yang ada di Indonesia seperti Kompas tadi, P.O. Max, Thanks Amsonia. Terus ada Brudo, Aero Street, FIC, dan masih banyak lagi. Nah, pada bagian sini ada
sebenarnya album foto, dan ada kalimat time to choose, bahwa waktunya kita memilih. Terus ada bagian komen juga. Nah, pada bagian footer sini nih ada kolom pertama itu ada search, terus ada social media accounts yang bisa diklik, terus ada juga salah satu slider yang bisa dipencet, yaitu ada isinya about us sama what is a fact. What is a fact ini kayak keterangan website ini berdiri kapan, terus about us ini websitenya ini maksudnya apa. Terus ada juga artikel baru yang di post. Balik ke bagian home, sebenarnya di bagian home ini ada sidebar. Sidebar ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada fitur cari, terus ada juga new post, dimana misalkan kita mempost postingan baru maka akan muncul di sini. Terus ada laporkan masalah. Laporkan masalah ini misalkan kita klik, dia akan move ke halaman Google Form. Jadi tujuannya dibuatnya ini adalah misalkan pengguna tuh pengen nge-report bahwa ada bug atau ada kekurangan atau saran, kritik dan saran gitu, bisa di sini. Terus di bagian bawahnya ada lokasi offline kami. Sebenarnya lokasi ini belum ke perbarui dan juga nggak relate sama faktanya, tapi adanya lokasi offline ini cuma sebagai hiasan aja sih. Terus ada juga back to tab, bahwa kita kembali seperti ababnya. Mungkin kita langsung move ke penjelasan tentang plugin dan lain-lainnya. Jadi di website ini saya menggunakan beberapa plugin. Sebelumnya saya juga udah install beberapa plugin, cuman nggak kepake. Jadi plugin yang paling banyak kepake itu adalah Elementor, terus Element Kidslide itu buat footer, terus Encanto Element itu buat template dari websitenya, terus starter templates, terus juga ada sidebar manager. Sidebar manager ini kayaknya nggak sempet gunain deh kayaknya. Nah, tadi kan kita pertama-tama udah bahas tentang halaman, terus sebelumnya juga udah bahas plugin. Jadi dari keseluruhan website ini saya menggunakan tema dari Sydney, karena tema dari Sydney ini adalah salah satu tema yang mirip dengan acuan website pedagang sukses. Jadi makanya memakai ini buat acuannya buat semakin mirip. Untuk building tema sendiri itu kita bisa ngeklik sesuaikan. Jadi tema di sini nih berperan penting banget buat pembuatan website saya, karena dari tata letak, layout, header, terus footernya juga itu tuh banyak di customnya di tema, kayak penentuan halaman, layout dari sidebar tuh biar ke kanan gimana. Nah, di sini nih saya bikin contoh aja buat bikin footer. Jadi di sini nih ini nih nyampur sih sama plugin elemen kits yang dibahas di awal tadi. Jadi untuk widget kita bisa masuk ke widget. Nah, di sini kan ada bilah sisi. Bilah sisi ini untuk si sidebar kaki halaman ini, untuk footer ini nih salah nih, perlu dihapus. Jadi sekarang kita hapus. Jadi bilah sisi kaki halaman 1 ini kolom 1, kaki halaman 2 ini kolom 2, kaki halaman 3 ini kolom 3. Nah, kan ini kan salah nih, ada list item, berarti kita masuk ke kaki halaman 1. Nah, untuk list item ini kita bisa hapus. Maka ikonnya itu bakal hilang. Terus misalkan kita pengen nambah apa gitu, paragraf, kita tinggal klik tambah, terus tulis paragraf apa yang pengen ditambah, nanti bakal muncul. Sama kayak kita pengen nambah icon, terus text box atau foto dan lain-lain, itu tinggal ditambah aja. Tema di sini juga buat main menu di sini nih
juga menggunakan hosting building dari konfigurasi tema Sydney. Jadi buat ngatur ini nih, itu tuh dari tema Sydney juga, terus dari logo header. Mungkin singkatnya seperti itu. Tinggal kita terbitkan maka akan otomatis. Kita langsung ke Something Elementor, karena itu tuh salah satu plugin yang sering saya pakai, dan tanpa itu websitenya mungkin tidak bagus. Jadi mungkin kita bisa mulai dari awal aja. Kita tambah post baru. Nah, kita tulis judulnya dulu, misalkan coba kita pilih misalkan kita udah install plugin Elementor, maka tampilannya bakal seperti ini. Setting dengan Elementor, kita tinggal pencet maka akan otomatis ke editor Elementornya. Begini tampilan awal setelah kita bikin post baru. Misalkan kita pengen nambah 3 kolom deh, 3 kolom. Misalkan di sini gambar, terus di sini teks, di sininya terserah apa aja. Jadi di dalam Elementor ini nih banyak pilihan fitur atau fungsional yang bisa kita gunakan, tapi ada yang gratis, ada yang berbayar. Seperti kayak bagian teks ini gratis, tajuk, gambar dan lain-lain itu gratis, tapi ada yang misalkan fitur Pro-nya itu berbayar. Misalkan kita pengen pakai foto nih, kan tadi kita udah milih ini 3 kolom. Misalkan kita pengen foto, kita tinggal drag and drop ke sini, maka fotonya bisa kita pilih. Misalkan kita pilihnya di pustakaan media. Fotonya juga bisa kok kita buat upload, tinggal unggah berkas terus drag and drop. Tapi tadi kita nyoba yang simpel aja, kita langsung ke pustaka yang udah ada. So kan kita udah masukin foto. Nah, foto ini udah ketambah. Terus sekarang kita masukkan teks. Misalkan ini adalah sepatu, ini adalah sepatu lagi. Di sini juga kita bisa ngatur teks, terus dari HTML-nya ukurannya berapa, terus rata tengah, rata kiri kah, atau rata kanan, atau justify. Terus juga kita bisa ngubah warnanya, misalkan kita pengen hitam atau kita rubah jadi biru, itu bisa. Dan juga ada juga fitur lanjutan kayak transisi di teks ini, kita bisa kustomisasi. Lanjut ke plugin berikutnya, itu adalah starter template. Starter template ini sebenarnya template yang udah jadi, terus kita bisa ganti-ganti. Jadi itu aja sih. Jadi kita lanjut ke plugin berikutnya, itu adalah starter template. Starter template ini adalah sebuah template, dia bisa disebut template. Itu adalah sebuah website yang udah jadi, terus misalkan kita import nih, kita pengen template-nya yang stylenya kayak gimana, terus kita import. Nanti website tersebut bisa kita ubah ganti-ganti sesuai kehendak kita. Sama kayak plugin yang saya gunakan juga kayak Envato tadi. Envato ini sama kayak starter template juga, cuman kalau menurut saya di Envato ini template-nya itu lumayan lengkap, dari halaman awal sampai halaman akhir itu ada. Cuman juga sama kayak ada berbayar, ada yang gratis. Di sini beberapa template yang saya gunakan di website saya buat ini kayak reference community, shop, BBQ restoran, dan ada yang itu juga. Jadi mungkin itu aja sih pembahasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.